فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, pembahasan kita kali ini adalah suatu mukhalafat aqdiyah yang khatirah, yaitu suatu penyimpangan akidah yang teramat berbahaya. Sangat berbahaya karena penyimpangan ini berkaitan dengan akidah dan juga keselamatan kaum muslimin di dunia maupun di akhirat, yaitu masalah az-zabh 'inda quburil awliya wal anbiya was salihin. Masalah menyembelih di kuburan para wali atau kuburan para nabi atau kuburan orang-orang saleh. Ya. Dan Anda mengambil dari kitab Al-Qaulul Mubin karya Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah taala di halaman 525. Dikatakan oleh beliau hafizahullah, az-zabhu ibadah, bahwasanya menyembelih pada hakikatnya dia adalah ibadah. Yajibu an takuna khalisatan lillah. Yang namanya ibadah pada asalnya wajib untuk ikhlas lillahi ta'ala, memurnikan tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara buktinya bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah dan wajib ikhlas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengqarinkan zabah atau mengqarinkan, jazakallahu khairan, menyandingkan urusan penyembelihan dengan urusan salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Kautsar yang masyhur bagi kita, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau li rabbika, untuk Rabbmu. Berarti ini menunjukkan wajib ikhlas dalam salat, karena salat ini ibadah. Wanhar, dan sembelihlah. Wanhar, dan sembelihlah. Maka ada dua perintah di sini, perintah salat dan perintah nahar. Perintah salat dan perintah menyembelih. Ketika perintah salat itu li rabbika, kepada Rabbmu, berarti ibadah dan harus ikhlas. Maka begitu juga dengan perintah menyembelih, wajib ikhlas karena ia merupakan ibadah khusus li rabbika. Juga ada firman Allah lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusuk di sini ada dua tafsiran. Tafsiran khas dan tafsiran umum. Tafsiran khusus terhadap nusuk maknanya adalah yaitu zabah dan nahar, yaitu menyembelih. Menyembelih hewan peliharaan atau hewan ternak. Makna atau tafsiran umum untuk nusuk yaitu ibadah secara global. Ibadah secara global. Maka nasuk atau nusuk itu sebenarnya adalah ibadah, pada umumnya ibadah. Manasik haji yaitu ibadah haji. Dan nusuk di sini dimaknai oleh sebagian ulama yaitu penyembelihan, yaitu salatku dan perbuatanku menyembelih, wa mahyaya wa mamati, dan kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Inilah tauhid, yaitu ibadah hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nusuk di sini kita tafsirkan sebagaimana sebagian ulama menafsirkan nusuk maknanya menyembelih. Lagi-lagi dalam surat Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perbuatan menyembelih dengan salat. Kalau fasalli li rabbika wanhar, salat, sembelih. Begitu juga dengan qul inna salati wa nusuki, salat dan sembelih. Ya. Dan ayat ini, ya jemaah sekalian, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini menunjukkan bahwa wajib atas seorang muslim mukmin
untuk mengkiblatkan seluruh ibadahnya, kehidupannya sampai kematiannya untuk Rabbnya Azza wa Jalla, untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh untuk selainnya walaupun sebatas perkataan. Misalnya dikatakan, aku tercipta untukmu di lagu-lagu cinta. Aku tercipta untukmu, khata. Aku tercipta untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba Allah. Begitu juga sebagian mereka mengatakan aku siap mati demi kamu. Ini khata, ini syirik. Yang sahih adalah aku siap mati demi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau memang betul siap ya. Nah, ini sama saja mahya, mamat, kehidupan dan kematian kalau dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini syirik. Seperti pula dengan apa? Dengan salat dan sembelihan dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini juga merupakan kesyirikan. Coba kalau misalnya ada seseorang salat itu dia persembahkan bukan untuk Allah, melainkan dia salat untuk rajanya atau untuk presidennya, maka ini syirik. Bahkan bisa kufur akbar, syirik akbar. Maka bagaimana pula dengan kehidupannya? Yang mana salat itu adalah salah satu bagian dari kehidupan dia. Kalau misalnya hidupku demi kamu, matiku demi kamu, maka ini lebih kufur lagi seharusnya dibandingkan dengan orang yang salat demi manusia atau dikiblatkan kepada manusia. Tapi kemudian la syarikalah, ya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sekutu itu adalah batil. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, ya'muruhu ta'ala an yukhbira al-musyrikin alladhina ya'buduna ghayra Allah wa yadhbahuna li ghayri ismihi annahu mukhalifun lahum fi dhalik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam agar mengabarkan kepada orang-orang musyrikin, yang mana orang-orang musyrikin ketika itu mereka punya dua hal, yaitu ya'buduna ghairallah, menyembah selain Allah, menyembah patung-patung berhala, wa yadhbahuna li ghairi ismih, dan mereka menyembelih dengan menyebut selain nama Allah taala, demi patung fulan, ya, demi untuk patung fulan dan seterusnya, selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan bismillah, bukan dengan menyebut nama Allah, bukan. Tapi kemudian menyebut nama-nama berhala mereka. Bahwasanya annahu mukhalifun lahum fi dzalik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelisihi mereka dalam perkara tersebut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menganggap itu semua salah. Fa inna salatahu lillah afwan. Annahu mukhalifun lahum fi dzalik. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisihi tradisi orang-orang jahiliyah yang mereka berbuat syirik dalam masalah ibadah dan juga penyembelihan. Fa inna salatahu lillah. Sesungguhnya salatnya Nabi Muhammad adalah lillah. Wa nusukahu ala ismih wahdih la syarikalah. Bahwasanya penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu dengan nama, ini kok tiba-tiba besar ya kawan? Kenapa tiba-tiba besar ini? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya. Ada orang tadi sini? Hah? Atau memang mikrofonnya mungkin? Hah? Ya, anak cukup tersentak hati anak tiba-tiba kok bisa besar, ada sesuatu. Ya, mungkin mikrofonnya kegeser atau gimana. Anak nggak sadar, kurang terlalu semangat mungkin. Bahwasanya penyembelihan yang Rasulullah lakukan menyelisihi. Oh, emang kenapa Pak Imam? Kalau kurang jelas Pak, takutnya jelas suaranya. Apakah jelas jemaah, jelas nggak jemaah? Jelas ya Pak. Ini cukup ini? Oke. Terima kasih Pak. Baik. Bahwasanya penyembelihan yang Rasulullah SAW lakukan itu dengan menyebut nama Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ya. Wa hadza ka qoulihi ta'ala fa shalli li rabbika wanhar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ai akhlis lahu salataka wa dhabihataka. Wahai Muhammad, maksudnya adalah ikhlaskan, tuluskan, fokuskan salatmu dan penyembelihanmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innal musyrikina kanu ya'budun al-asnam wa yadhbahuna laha. Orang-orang musyrikin itu mereka dulunya mereka menyembah berhala-berhala dan menyembelih
untuk berhala-berhala mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk menyelisihi mereka. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh bertasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Wal inhirafa amma hum fih. Dan Allah taala memerintahkan Nabi kita SAW agar menyimpang dari tracknya mereka. Wal iqbala bil qasdi wan niyati wal azmi 'ala al ikhlas lillahi wahdah la syarikalah. Dan betul-betul memaksudkan, meniatkan, mengazamkan untuk ikhlas lillahi ta'ala, tiada sekutu baginya. Dan ada hadis Nabi SAW riwayat Muslim dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan konteksnya ini berbeda dengan orang yang menyembelih untuk menghormati tamu, memberi makan buat dia, ini tidak masuk ke bab ini. Ya, tidak masuk ke bab ini. Menyembelih untuk menghormati tamu, karena Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukannya, tapi ketika menyembelih tetap bismillah. Ya, jadi maksudnya dzabaha li ghairillah, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala sebagai persembahan untuk nama yang disebut itu. Beda pula dengan konteks, yaitu mengirim pahala sembelihan, mengirim pahala penyembelihan. Misalnya bismillah atas nama fulan dengan maksud ngirim pahala, dan itu tidak boleh dilakukan di kuburnya, melainkan dilakukan di tempat penyembelihan pada umumnya. Ya, baik orang itu mungkin masih hidup, mungkin masih hidup, atau sudah mati, dan dimaksudkan dengan penyembelihan tersebut apa? Mengirim pahala boleh, tidak masalah insyaallah. Karena itu termasuk sedekah, dan sedekah itu bisa dikirim pahalanya, terutama untuk mayit. Tetapi sebagian ulama mensyaratkan kalau misalnya dzabihah atau sembelihan ini adalah sembelihan hewan kurban, maka sebagian ulama mensyaratkan kalau untuk atas nama orang yang masih hidup, agar meminta izin pada fulan orang tersebut yang masih hidup untuk diatasnamakan atasnya. Itu misalnya kita ingin menyembelih hewan kurban, kita beli misalnya kambing yang harganya 3,5 juta misal, kemudian kita bilang ke orang tua kita, Pak, misalnya Pak ya, saya pengen mengatasnamakan Bapak dalam penyembelihan ini, kurban ini, maka diperbolehkan atau tidak? Kalau diperbolehkan, alhamdulillah. Kalau tidak, sebagian ulama mengatakan jangan lakukan itu, melainkan atas nama sendiri aja. Jadi butuh izin bagi yang masih hidup, pihak yang diatasnamakan dengannya. Adapun kalau sudah mati, udah wafat, baik pihak keluarga ataupun tetangga ataupun saudara ataupun guru ataupun orang yang kita hormati, dan kita pengen menyembelih hewan kurban ini atas namanya, atau menyembelih apapun dalam konteks apapun selama maksudnya sedekah atas namanya, maka diperbolehkan untuk mayit. Walaupun mayitnya nggak tahu, ya mayitnya emang nggak tahu. Betapa adanya mayit tidak tahu bahwasanya amalnya itu mengalir, pahalanya mengalir dengan ketidaktahuannya dia. Padahal semasa wafatnya itu ada orang yang berbuat baik atas nama dia. Di antaranya hadis Nabi SAW, ada seorang rajul, seorang pria, bapak-bapak, yang dia itu di surga, ketika dibangkitkan di surga, kemudian dia apa? Dia melihat manzilahnya itu tinggi, derajatnya tinggi di surga. Kemudian dia bertanya, ya Allah, anna lihat, yaitu dari mana ini saya kok bisa dapat tempat yang setinggi ini? Maka dikatakan kepadanya bahwasanya sesungguhnya ini karena anakmu beristighfar untukmu. Maka ini menunjukkan bahwa saya boleh jadi seorang mayit, pahalanya itu tetap mengalir, bahkan dosanya terampuni dengan sebab sedekah yang hadiahnya, yang pahalanya dihadiahkan kepadanya, atau istighfar untuk namanya. Maka ini semua insyaallah termasuk amalan yang bermanfaat. Adapun yang dimaksud oleh Nabi SAW sini beda. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, yaitu menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan maksud apa? Bukan dengan maksud untuk mengirim pahala penyembelihan ini,
melainkan maksud untuk persembahan terhadapnya atau melakukannya di kuburannya. Nanti dijelaskan insyaallah. Kemudian kata Nabi SAW, wa la'anallahu man awa muhditha. Dan semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang melindungi muhdits, yaitu orang yang melindungi atau membela orang-orang yang memproklamirkan hal yang disifati mengada-ngadakan dalam agama, yaitu memproklamirkan bid'ah. Orang yang mempopulerkan bid'ah justru dilindungi olehnya. Bukan karena hak muslimnya, melainkan karena kebid'ahannya justru dilindungi. Maka pelindung untuk pelaku bid'ah seperti ini dan pelopornya itu malah jadi dapat apa? Dapat laknat. Itu yang kedua. Kemudian kata Nabi SAW di hadis yang sama, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah Ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Seburuk apapun perangai kedua orang tua, bahkan sekafir apapun itu, maka tidak ada contoh melaknat mereka dalam hal ini. Tidak ada contoh melaknat mereka dalam di masa hidup di dunia, tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya itu Azar, kafir. Tapi Nabi SAW tidak pernah melaknatnya, tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah melaknat bapaknya itu Azar. Nabi Muhammad SAW diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya orang tuanya di neraka, tapi tidak dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya. Maka melaknat kedua orang tua itu haram, walaupun mereka misalnya kafir, karena tidak contohnya juga dari para nabi. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bapaknya itu Azar justru ashabun nar, calon penghuni neraka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam seperti ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau berjanji tidak akan merendahkanku. Sungguh bapakku dimasukkan ke neraka ini merupakan perendahan terhadap diriku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan surga untuk orang-orang kafir. Atau seorang kafir, aku haramkan, gak mungkin orang kafir masuk surga. Maka tiba-tibanya kemudian terlihatlah ada semacam seekor anjing yang menggeliat atau gelayutan di area kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian anjing kecil yang buruk rupa itu digopong kemudian oleh beberapa pihak, mungkin malaikat, kakinya diangkat seperti mengangkat binatang yang pengen dibuang ke suatu tempat. Dan anjing tersebut diangkat, kakinya empat-empatnya diangkat, kemudian dilemparkan ke neraka. Dan kemungkinan itu adalah siapa? Bapaknya yang kufur. Dan bukan tidak mungkin jemaah. Orang muslim saja ada yang kelak menjadi anjing-anjing neraka, yaitu orang-orang Khawarij, dan mereka muslim menurut sebagian ulama. Tapi mereka disebut kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Maka bagaimana dengan yang bukan muslim? Lebih busuk dan lebih buruk lagi daripada itu. Itu kalau kita katakan orang Khawarij masih muslim, sejelek-jeleknya mereka, kalau masih muslim, maka akan Allah Ta'ala keluarkan dari api neraka, kalau memang Allah tidak mengampuninya. Ala kulli hal. Kemudian kata Nabi SAW, wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengubah pacok tanah. Batasan tanah diubah oleh dia. Dan di sini baik batasan tanah secara hissi, yaitu langsung batasannya dengan pacoknya, dengan meterannya atau misalnya, atau secara ma'nawi, yang itu yang tertulis di sertifikat, atau dengan cara apapun, pokoknya ada perubahan hak di sini, menzalimi tetangga atau pihak lain. Makanya seperti ini dapat laknat. Dan orang yang seperti ini, jemaah sekalian, wallahu alam, akan selalu bersalah dengan laknat yang selalu menimpa dia karena kezalimannya, sampai dia mengaku atau meminta maaf pada sahibul ard, yaitu pemilik tanah. Kecuali yang kalbunya sudah terlanjur keras,
Ya, kecuali yang kalbunya sudah terlanjur keras. Dan akan rugi. Ada juga sedikit mungkin, apakah ini berkaitan juga dengan masalah patok tanah atau enggak, wallahu alam. Tapi ada di keluarga kami, bukan pelakunya bukan di keluarga kami, tapi ada orang di keluarga kami yang punya sebidang tanah. Dan diamanatkan penjagaannya kepada temannya yang merupakan tetangga tanah tersebut. Diamanahkan. Tetapi dari masa ke masa makin sadar bahwasanya ada sedikit perubahan. Kok tanahnya makin menyedikit? Tak maksudnya makin apa? Makin sempit apa namanya? Makin berkurang seolah-olah. Dan ternyata pas dimeterin, iya. Ini berkurang ini. Ternyata dimakan oleh yang diberi amanat itu. Muskilahnya dan masalahnya adalah dia memakannya dengan cara membangun tambahan bagian rumahnya di tanahnya saudara kita ini. Iya. Di tanahnya saudara kita ini. Ya. Dan pasti akan Allah balas pada suatu saat. Di dunia, lebih-lebih di akhirat, karena ini berkaitan dengan kezaliman yang membutuhkan penghalalan dan pemaafan dari pihak yang terzalimi. Maka kemudian ketika dia berkunjung ke kediaman kami, dan sebenarnya kita udah tahu semua kasus dia, keburukan dia, dan sepertinya dia udah membaca bahwasanya kita semua tahu keburukan dia, dan dia tahu pula posisinya sebagai dai atau ustaz yang mengerti mungkin sedikit dalil dan juga ilmu dan faham akan masa-masa seperti ini dan akibatnya dunia akhirat. Dan dia juga tahu sebenarnya, karena suka bicara agama juga. Maka ketika bertemu, kemudian padahal anak ketika itu baru pulang mungkin dari kajian, dan pas banget dia ketika melihat anak datang ke rumah, dia udah bertamu sejak sebelumnya. Ketika datang anak ke rumah langsung bergegas dia untuk apa? Pamit. Kalau tadi bertamu lama ngobrol enak, tapi ketika anak datang langsung pamit. Dan anak liatin dia. Karena tahu nih kesalahan orang ini. Tahu kezalimannya. Anak lihat dengan bahasa bahwasanya antum tuh orang zalim. Anak jawab salam, tetapi antum orang zalim. Anak bahasakan itu melalui mata gitu ya. Melalui sikap anak yang diam, anak tahu antum tuh zalim. Maka kemudian anak liatin aja. Keluar pakai mobil, kemudian berusaha muter balik atau gimana. Pas banget kemudian kena bagian ujung portal, kan portal tuh ada tiangnya untuk penyangganya. Dan mobil depan yang baru dan bagus, bagian apa? Bumper ya namanya Pak. Apa sih namanya itu yang depan itu? Depannya mobil bagian depan mesin itu, bumper bukan namanya. Betul. Dari besi atau dari apa biasanya? Al-muhim pokoknya besi ya. Pokoknya al-muhim lah, pokoknya ya namanya benda mewah mahal. Itu tertabrak dan tergesek dengan portal tadi. Akhirnya cacat bagian depan itu. Dari itu dari awal anak melihat mobilnya bergerak tuh anak liatin. Liatin dengan bahasa antum tuh orang zalim. Belum minta maaf sama keluarga anak. Maka qadarullah kemudian tergores dan agak sedikit penyok. Kira-kira itu kerugian berapa itu? Bisa kerugian pandangan orang melihatnya, ya mobilnya udah kayak gitu tadinya, gres, enak, bagus. Hanya dengan goresan seperti itu aja nilainya udah turun jemaah. Udah berapa kerugiannya? Wallahu a'lam. Tapi itu baru sedikit dari apa yang Allah janjikan buat orang ini kalau nggak bertaubat dan tidak minta maaf dan tidak mengembalikan hak keluarga kami. Maka hati-hati. Boleh jadi balasannya dunia perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit itu merugikan. Bahkan bisa jadi ruginya lebih berat daripada dapat tanah tersebut. Belum di akhirat nanti, yaitu dia akan yutawwaq, dikalungkan pada lehernya seberat 7 bumi atau 1 bumi dengan 7 lapisnya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang kuat seperti itu? Tapi kemudian disebutkan oleh Thabit bin Ad-Dhahhak. Thabit bin Ad-Dhahhak, beliau berkata, "Nadhara rajulun an yanhura ibilan bibuanah." Ada seorang pria sahabat Nabi bernazar. Bernazar itu adalah
berjanji untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ini namanya nazar untuk Allah Ta'ala. Ada seorang pria bernazar, yaitu untuk menyembelih seekor unta di suatu tempat namanya Buanah. Maka Nabi SAW bertanya pada pria ini. Pertanyaannya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati ubid? Apakah di tempat nama Buanah tersebut pernah ada patung dari patung-patung orang jahiliyah yang disembah? Ada patung nggak di situ? Atau pernah ada patung nggak dulu di situ, di tempat itu? Maka kata pria tersebut, la, tidak pernah ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi kemudian, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di Buanah tersebut pernah terjadi atau pernah ada Id, perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah? Maka kata pria ini, la, tidak ada ya Rasulullah, tidak pernah. Maka kata Nabi apa? Aufi binadrik. Ya udah, tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam. Sesungguhnya tidak ada penunaian untuk nazar dalam rangka maksiat. Kalau nazar untuk maksiat nggak boleh, nggak ditunaikan. Dan juga untuk hal yang tidak dimampu atau dikuasai atau dimiliki oleh anak Adam. Misalnya, kalau misalnya anak saya menikah nanti, maka saya bernazar akan terbang dengan sayap misalnya. Nggak bisa, ini nggak mungkin. Gimana cara? Kalau misalnya nanti anak saya lulus kuliah, maka saya bernazar, dari sekarang saya bernazar kalau anak saya lulus kuliah, maka saya akan meminum bensin 1 liter. Ya, ini apa? Ini nazar dalam maksiat. Maksiat lainnya, kalau misalnya nanti anak saya lulus PNS, misalnya terima dari PNS, maka saya akan pesta khamar bersama tetangga-tetangga. Tidak boleh ini. Nggak bisa. Kata Nabi, la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Tidak ada penunaian nazar untuk dalam rangka maksiat. Kemudian jemaah sekalian, dalam masalah nazar yaitu yang tadi Anda bilang, yaitu berjanji untuk menunaikan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ada ayat di Al-Baqarah 270. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apapun yang kalian infakkan dari nafkah dan apapun yang kalian nazarkan dari nazar, sesungguhnya Allah taala mengetahuinya. Ini harus dipahami dan dipatrikan baik-baik oleh orang yang bernazar ataupun yang mau menyembelih atau mau berinfak. Sesungguhnya Allah itu tahu. Sesungguhnya Allah itu tahu niatan dia dan tahu tata cara dia dan tahu dia menunaikannya dengan baik atau tidak, sesuai syariah atau syirik atau bid'ah. Allah Maha tahu. Berkata juga di surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Itu di antara golongan orang-orang yang selamat itu adalah mereka yang orang yang berbahagia, adalah mereka orang yang menunaikan nazar dan khawatir akan hari yang mana keburukannya itu luar biasa, yaitu hari kiamat nanti di neraka. Juga perintah Allah di surat Al-Hajj ayat 29, wal yufu nuzurahum. Hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Maka dikatakan oleh Syekh masyhur hafizahullah, fa fil ayatil anifati adz-dzikru wal ahaditsu al-madiyatu dalilun, fa fil ayati al-anifati adz-dzikr wal ahaditsil madhiyah dalilun ala anna adh-dhabha wan nadhara ibadatun lillah. Di ayat dan hadis yang tadi disebutkan itu menunjukkan bahwasanya dzabah, menyembelih dan nazar, bernazar itu semua adalah ibadah hanya untuk Allah. Wa sarfu dzabhi wan nadri li ghairillahi yu'addu ikhlalan fi ibadatil insani li khaliqih. Menyelewengkan maksud dari menyembelih atau bernazar kepada selain Allah, ini terhitung apa? Sebagai suatu kecacatan ibadahnya manusia kepada Khaliqnya, kepada penciptanya. Lidha
yuhramu an tuhmala dzabihatu litunhara 'indal qabr. Oleh karena itu diharamkan apa? Hewan sembelihan yang bakal disembelih diharamkan untuk dibawa untuk disembelih di kuburan, haram. Membawa binatang, bisa membawa bahkan ayam, membawa ayam dan disembelih di kuburan, walaupun dalam rangka menghormati dan menghargai sahibul maqbarah, orang yang dikubur, nggak boleh. Ya, sebagaimana hadis yang terwujud dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan seterusnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la aqra fil Islam. Tidak ada aqr dalam Islam. Apa itu aqr? Nah, kita pahami dulu aqr nih. Apa itu aqr? Ya, maka disebutkan oleh para ulama, yaitu disebutkan diantaranya oleh Al-Khattabi dalam kitab Ma'alim As-Sunan, kana ahlul jahiliyah ya'qiruna al-ibla ala qabri rajulil jawad. Ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka menyembelih, aqr itu penyembelihan, menyembelih ibil itu unta, menyembelih unta di kuburan pria yang dermawan. Menyembelih unta di kuburan pria yang dermawan. Nah, bisa dibayangkan ya. Kemudian mereka bilang begini, nujazihi ala fi'lihi li'annahu kana ya'qiruha fi hayatihi fayut'imuha lil adyaf. Kami ini melakukan penyembelihan unta di kuburan dia ini, si dermawan ini, sebagai balas budi terhadap kedermawanannya. Karena dulu pas waktu masih hidup dia suka menyembelih binatang, ya, dan memberi makan dengan sembelihannya tersebut untuk para tamu. Ya, fanaqiruha 'inda qabrihi fata'kuluha as-siba'u wat-tayr. Maka kami pun menyembelih unta ini di kuburannya agar hewan-hewan buas dan beburungan memakan hasil dari sembelihan ini. Fayakuna mut'iman ba'da mamatihi kama kana mut'iman fi hayatih. Maka ini artinya adalah mayit ini yang dermawan dulunya ini, mayit ini memberi makan setelah wafatnya sebagaimana dulu ketika masih hidupnya dia juga suka memberi makan. Seolah-olah ini bagi tradisi sebagian orang ini logis. Seolah-olah, ya. Tapi ini tidak ada contohnya dan ini perbuatan jahiliyah. Ya. Ini perbuatan jahiliyah. Nah, kemudian ada pendapat sebagian dari mereka begini, dan itu sampai sekarang bisa jadi ada orang yang berpendapat mengikuti pendapat ini. Wa minhum man kana yadhhabu fi dzalika ila annahu idza uqirat rahilatuhu husyira yaumal qiyamati raqibah. Di antara mereka ada yang berpandangan dalam hal ini bahwasanya jika hewan peliharaan orang ini disembelih, ya, maka akan dikumpulkan pada hari kiamat sebagai hewan tunggangannya. Dan ini juga ada riwayat yang lemah bahwasanya siapa yang berkorban di hari Id, maka korbannya itu akan menjadi tunggangannya di akhirat. Tidak, ya. Baik. Jadi itu seperti itu, ya. Dan ini diingkari oleh para ulama, juga disebutkan oleh Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits, ya, tentang hal ini, bahwasanya orang-orang jahiliyah itu dalam bentuk penghormatan terhadap mayit yang dermawan, mereka melakukan hal-hal seperti ini. Maka dikatakan oleh Syekh Masyhur rahimahullah hafizahullah, wala farqa baina kauni dzabihati udhiyatan aw nadhran aw wasiyatan yusi biha al-mayyit. Tidak ada bedanya antara sembelihan ini sebagai sembelihan hewan kurban atau sembelihan nadar atau sembelihan wasiat yang diwasiatkan oleh mayit. Kalau mayit misalnya mewasiatkan begini, wahai saudaraku, kalau misalnya nanti saya mati, tolong pada sembelih hewan kurban di kuburan saya.
Maka ini sama. Ini bentuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu qurbatin li ghairillah. Semua bentuk pendekatan, ya, pendekatan atau peribadatan kepada selain Allah, bidzabhin, dengan cara menyembelih, au nadrin liqabr, bernadar untuk kuburan tertentu, ya, atau liwaliin, untuk wali tertentu, atau limashhadin, untuk petilasan tertentu. Nah, ini petilasan juga kadang begitu. Petilasan juga kadang begitu. Orang-orang datang dan memberikan sesuatu penyembelihan di tempat tersebut, atau nyembelihnya di tempat lain tapi dimaksudkan untuk kuburan tersebut. Dan ini terjadi. Ini terjadi. Ya. Dan dikaitkan juga di TPU Jeruk Purut, ya. Itu kan terkenal katanya dengan seremnya. Ya. Nah, ada mahasiswa lagi tes kelulusan kuliah mungkin, ya. Di sana dikaitkan ada kuburan di antara dua pohon. Dan karena bentuk secara alamiahnya itu unik, ya. Sebenarnya sesuatu yang unik-unik itu seperti pohon-pohon besar dan semisalnya itu, setan bakal menggoda manusia untuk memuja tempat itu. Dianggaplah tempat itu bertuah. Akhirnya mahasiswa ini datang ke kuburan tersebut yang disinyalir katanya kuburan seorang keturunan Nabi tertentu, keturunan keluarga Nabi tertentu. Kalau doa di situ manjur, mujarab, bertuah. Dia pun doa minta supaya lulus. Qadarullah kemudian lulus, dan ini fitnah buat dia. Maka dia pun datang lagi setelah kelulusan membawa beberapa ayam. Tapi ayamnya udah digoreng di rumah. Ya. Disadurkan kemudian ke kuburan itu supaya entah siapa yang makan itu, mungkin kunciannya kali. Ya. Maka ini kesyirikan. Maka kesyirikan itu berawal dari apa? Di antara akidah yang bid'ah adalah menganggap bahwasanya berdoa di kuburan tertentu itu lebih dijawab oleh Allah. Ini termasuk keyakinan bid'ah. Dan ini bisa menjadi wasilah menuju kesyirikan. Iya, mintanya pertama kepada Allah, tapi ada akidah dan keyakinan bahwasanya kalau doa di kuburan ini itu lebih berkhasiat. Maka ini adalah kebid'ahan dalam meyakini suatu hal dalam agama yang tidak ada dasarnya. Yang itu justru menjadi wasilah dan dzari'ah, langkah-langkah yang ujung syaitan akan makin membisikkan menuju kesyirikan. Akhirnya tadi yang minta kepada Allah, sekarang mulai tawasul kepada mayit. Bahkan kelak kalau diteruskan lama-lama mintanya kepada mayit. Itulah bisikan syaitan, dan itu terjadi pada sebagian dari saudara kita. Semoga Allah beri hidayah pada kita dan mereka. Itu stepnya. Itu stepnya seperti itu. Ya, stepnya seperti itu, langkah-langkahnya seperti itu. Ditambah lagi kemudian jemaah, wa kadza taqdimus syubu'i was-surji li ba'dil kubur. Ditambah pula dengan tadi kan udah penyembahan dipersembahkan untuk mayit di kuburnya. Ditambah taqdimus syumu' was-surj. Syumu' jamak dari syam'ah, yaitu lilin-lilin. Suruj penerangan-penerangan, kalau sekarang berarti lampu-lampu. Untuk sebagian kuburan fahiya fi'lun batilun wa i'tiqadun fasidun yaqdahu bitauhidil insan. Ini adalah perbuatan batil dan akidah yang rusak yang mencederai tauhidnya orang. Begitu jemaah. Adzan Isya kapan jemaah? Berapa menit lagi kira-kira? 8? Ya, baik, 5 menit. Ala kulli hal. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, fala budda laka akhil muslim min ikhlasil ibadah wa dzabhi li rabbik. Maka wajib atas engkau wahai muslim untuk mempertulus ibadah dan mempertulus penyembelihan untuk Rabbmu.
Wa alla tashubhu syaibah. Jangan sampai noda-noda itu menodai ibadah dan penyembelihan itu. Ya. Maka berkata juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, "Wala yudhbahu 'indal qabri udhiyatun wala ghairuha." Tidak boleh disembelih di dekat kubur dari hewan kurban atau lainnya dari hewan-hewan yang bukan hewan kurban. Ya, atau perbuatan lain yang semisal dengan penyembelihan, penyajian. Bahkan bukan penyembelihan saja. Penyajian disajikan misalnya nasi tumpang. Mungkin dalamnya ada serpihan-serpihan daging dan seterusnya. Boleh jadi daging itu belinya mungkin di warteg, nasinya belinya di tukang nasi tumpang. Tapi dipersembahkannya di kuburan inilah. Untuk apa? Ternyata dipersembahkan untuk mayit ini. Taib. Terus yang makan siapa? Ya, al-muhim yang makan siapa aja. Yang penting untuk mayit inilah. Kalau memang mau mengatasnamakan mayit dalam urusan pahala, kirim pahala, maka tidak boleh dikuburnya. Karena itu tidak ada manfaatnya. Karena itu tidak sampai kepada mayit. Maka bagikan langsung ke fakir miskin tanpa harus melalui kuburannya. Iya. Tapi bagaimana Ustaz kalau menjamak antara keduanya? Iya, kita persembahkan di kuburannya sekaligus kita undang fakir miskin ke kuburan ini. Ini namanya apa? Mirip orang Yahudi. Dilarang, cari-cari akal supaya seolah-olah nggak dilarang. Ini mirip orang Yahudi, diakal-akalin. Tetap aja itu persembahan terhadap mayit dekat kuburnya. Walaupun mengundang orang-orang fakir dan miskin untuk memakan hasil dari itu semua. Ini talbis iblis jadinya. Distorsi lagi ini. Maka tidak boleh. Jangan di kuburannya pokoknya lah khalas. Karena ada keserupaan dengan orang-orang jahiliyah yang itu dinasakh dan bukan dinasakh, dihilangkan oleh syariat Islam hal-hal seperti ini. Maka jangan menyerupakan diri dengan tradisi jahiliyah. Kita pasti nggak mau disebut jahiliyah dalam perbuatan kita. Tapi jangan sampai kita malah melakukannya. Ya, dan memberi contoh pada orang untuk hal-hal seperti ini. Ya. Ada? Udah azan atau belum ya? Nah, nunggu ini berarti ya. Kemudian berkata Syekh Qasim Al-Hanafi dalam syarah Durar Al-Bihar, ya, dan dinukil oleh Ibnu Najm dalam Al-Bahr Ar-Ra'iq, ini dalam fikih Hanafi. Ya. An-nadhru alladhi yanzuruhu aktsarul awam ala ma huwa musyahad. Ini beliau menyatakan dan mengisahkan kenyataan yang ada di daerah beliau, bukan Indonesia. Jadi masalah-masalah gini bukan di Indonesia aja, jemaah. Di Arab pun banyak. Di Persia ya banyak juga. Nazar yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam itu sesuai dengan yang tampak saat ini, kata beliau. Kan yakuna lil insani ghaibun aw maridun aw lahu hajah daruriyah. Sebagaimana misalnya nazarnya bukan kepada Allah, tapi nazarnya kepada manusia yang dianggap gaib, atau kepada orang yang lagi sakit, atau dia memiliki hajat yang darurat. Cara untuk bernazar atau mintanya itu pergi ke sebagian orang-orang saleh. Ya. Ala kulli hal di sini intinya melakukan nazar bukan kepada Allah. Yaitu, wahai fulan, saya bernazar kepada engkau. Jika saya sembuh maka saya begini-begini. Padahal nazar ini ibadah, tapi ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan lafal nazar wajib kepada Allah, kepada selain Allah berarti syirik. Berarti syirik kalau kepada selain Allah. Kayak tadi bilang apa? Pak, saya bernazar kepada Bapak. Nazar ya, bukan janji ya. Nazar kepada Bapak. Kalau misalnya saya lulus, saya bakal begini-begini ya. Jangan dengan lafal nazar, tapi cukup dengan lafal janji aja. Saya janji Pak, insya Allah kalau misalnya saya udah nikah,
saya nggak bakal telat lagi. Nah ini boleh. Tapi kalau dengan lafal nazar nggak boleh. Saya nazar kepada bapak, kalau saya udah nikah saya nggak bakal telat lagi, misalnya nggak boleh. Ingat, nazar ini hanya untuk Allah. Kalau janji boleh bermuamalah antar insan. Iya, kayak misal janji lo jual beli, saya janji pak, kalau saya ada duit saya beli nih barang. Nah ini boleh. Tapi kalau saya bernazar pak, kalau saya punya duit bernazar, saya bernazar kepada bapak, bukan kepada Allah. Saya bernazar kepada bapak, kalau saya punya duit bakal saya beli nih barang. Nah ini nggak boleh. Ya seperti itu. Ya insya Allah kita lantunkan 2 adzan. Setelah itu kita tambahkan sedikit insya Allah. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya jemaah sekalian. Maka ada beberapa kaidah yang perlu diketahui dalam masalah nazar dan juga penyembelihan atau bernazar untuk menyembelih untuk mayit. Bahwasanya pertama, nazar kepada makhluk la yajuz li'annahu ibadah, tidak boleh. Karena nazar la ibadah dan ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Barang siapa yang menunjukkan ibadah kepada makhluk, maka dia berbuat syirik dalam ibadah tersebut. Itu yang pertama. Kedua, dalam konteks di sini yang dinazarkan adalah mayit. Yang dinazarkan kepadanya adalah mayit, yaitu bernazar untuk mayit, bernazar kepada mayit. Wahai mayit, saya bernazar kepadamu, kalau misal saya lulus saya bakal begini-begini. Ini selain kesyirikan, dia harus paham dan semua orang paham bahwasanya al-mayyit la yamliku syai'ah. Yang namanya mayit itu enggak punya apa-apa lagi di dunia ini. Maka dia tidak punya apa-apa, sesuatu pun di dunia ini. Enggak bisa. Dia ada di dalam barzakh yang terpisah dengan alam kita. Itu harus dipahami juga. Yang ketiga, bahwasanya orang yang mempersangkakan atau berprasangka, menyangka bahwasanya al-mayyit yatasarrafu fil umuri dunallah wa i'tiqadu dzalika kafara wa i'taqada dzalika kafara. Yaitu kalau ada persangkaan atau bahkan keyakinan bahwasanya mayit ini bisa bertasarruf atau berbuat sesuatu tanpa kuasa Allah, maka dia kufur. Ya kalau mayit, kalau misal menyangka, kita menyangka ini mayit bisa berbuat sesuatu tanpa kehendak Allah. Bisa berbuat sesuatu tanpa kehendak Allah, maka kayak gini mengeluarkannya dari Islam. Dan itu ujung-ujungnya syaitan tuh pengen gitu. Tapi step dan langkahnya syaitan tuh nggak dari situ. Dimulai dari mana dulu? Dari syubhat bahwasanya kalau berdoa di kuburan wali fulan lebih mujarab, lebih mustajab, lebih didengar Allah. Itu dulu, dari situ dulu. Apalagi kalau sudah ditanamkan sebelumnya kecintaan kepada wali fulan dengan cinta yang buta. Belum pernah ketemu kepada wali fulan, udah lama meninggal sebelum kita lahir. Tapi karena cerita dongeng-dongeng tentangnya banyak, bisa terbang, bisa sholat di atas pohon pisang, bisa ini, bisa itu. Wali ini ditanamkan gitu tuh, khurafat-khurafat itu. Maka kemudian karena cintanya kepada wali ini dan di mindsetkan oleh sebagian guru-gurunya, kalau kita berdoa di kuburan wali maka Allah lebih mengabulkannya. Berdoa di kuburan Allah saleh, Allah lebih menjawabnya. Mulai dari syubhat ini. Nah, ketika sudah mulai suka dengan hal seperti itu, atas nama ziarah kubur, atas nama wisata religius dan semisalnya, syaitan mulai membisikkan kepada orang-orang ini. Dan ini step seperti ini di mana-mana kayak gini memang. Yaitu dari tadinya mintanya ke Allah, yang penting ke Allah dulu. Makanya kuncinya atau tour guide-nya akan bilang mintanya ke Allah ya, itu ya. Itu ngomong gitu, mintanya ke Allah. Tetapi syaitan enggak tinggal diam. Nanti akan dibisikkan, kalau udah biasa dibisikkan apa? Udahlah tawasul dengan orang soleh, kan orang soleh ini paling dekat dengan Allah. Tawasul dengan orang soleh, dengan jabatannya, dengan kebaikannya. Wahai orang soleh, saya bertawasul kepada kebaikanmu, dengan kebaikanmu tolong sampaikan kepada Allah Ta'ala agar
dagangan saya laris, agar saya sukses dan seterusnya. Mulai dari situ. Mulai dari situ itu mulai syirik itu. Enggak cukup bagi syaitan sampai situ. Kalau orang ini udah terbiasa ketagihan dan kemudian terjadi fitnah, Allah Ta'ala berikan cobaan dan ujian berupa ternyata terkabul doanya. Wah, ternyata benar magnificent ini dengan tawasul di kuburan fulan. Maka yuk kita rajin-rajin di situ. Syaitan enggak tinggal diam. Maka syaitan kemudian apa? Semakin membumbui dengan apa? Mulai, udah kamu kan udah sering tawasul sama syekh ini, wali fulan ini, maka ya mulai sekarang mintalah sama dia. Nah. Mulai digerogoti tuh akidahnya. Kalau udah biasa digerogoti, yang biasa itu nggak kerasa. Yang biasa itu nggak kerasa. Saya kasih contoh jemaah, dan ini contoh yang hissi saja, yang fisik dan nyata di indera kita, apalagi di kalbu kita. Kalau kita pakai minyak wangi, sebagian besar minyak wangi yang kita pakai ini, hidung sering menciumnya, maka makin kelamaan akan ada namanya titik jenuh hidung. Akhirnya nggak kerasa wangi lagi, kita pakai lagi, biasa aja. Tapi bagi orang lain yang datang deketin kita, harum banget loh. Masa sih? Biasa aja. Tanya orang-orang di Bantar Gebang, parfum mereka beda. Antum datang ke Bantar Gebang, nanya kalau antum betah ya tinggal di sini. Udah apa? Bau kayak gini? Enggak, biasa aja. Kenapa biasa aja? Ya setiap saat nyium itu. Allah bisa karena biasa. Tergerogoti akidahnya karena udah biasa. Dikikis sedikit demi sedikit, lama-lama hilang. Akhirnya lama-lama meyakini bahwasanya mayit ini punya otoritas dan kemampuan dan juga bisa kita berdoa padanya, bisa minta kepadanya dan dia bisa menjawab. Dia bisa mengabulkan. Mulai ini kufur akbar, syirik rububiyah. Keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu dari situ. Makanya dikatakan di sini. Masya Allah. Kalau mayit tersebut dianggap atau disangka bisa melakukan suatu hal tanpa kehendak Allah, maka kufurlah orang ini. Dan bisa jadi ada orang yang terbiasa ke kuburan untuk tadinya minta pada Allah, kemudian mulai tawasul, kemudian mulai minta sama orang ini, mayit ini. Itu step-step syaitan. Ya, mungkin bagi logika kita, mana mungkin orang seperti ini? Ya karena kita nggak seperti dia. Karena kita nggak, makanya mana mungkin ada orang minta sama, iya sangat mungkin jemaah minta sama mayit di kuburan karena udah terbiasa ya di situ. Dan kalbunya terikat dengan kuburan akhirnya. Sebagaimana sebagian orang kalbunya terikat pada dukun, walaupun kita kemarin lagi ngapain minta sama dukun? Iya bagi kita karena nggak pernah ke dukun. Tapi bagi orang udah terbiasa bolak-balik ke dukun, tergantunglah hatinya kepadanya. Makanya janjinya Rasulullah, apa kata Rasul? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan kalbunya pada sesuatu, maka akan Allah jadikan kalbunya betul-betul bergantung padanya, terwakilkan padanya, terus padanya, bolak-balik. Maka barang yang bergantung pada Allah, maka bagi tidak asing namanya bergantung pada Allah. Nikmat bergantung pada Allah. Tapi kalau biasa bergantung pada kuburan, pada wali fulan, pada jin fulan, pada dukun fulan, maka terkikis akidahnya dan sampai kufur, syirik, keluar dari Islam dengan syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan akidah jemaah sekalian. Kajian akidah, dan ini kajian zikrul maut, mengingat kematian. Tapi betapa adanya mengingat kematian harusnya membuat akidah kita itu semakin tajam dan baik. Tapi lihat bagaimana syaitan menyimpangkan tujuan dari zikrul maut. Diselewengkan. Kan tujuan dari mengingat kematian apa? Kata Nabi SAW, "Aktsiru min hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur nikmat-nikmat itu kematian. Tujuannya apa? Supaya kita dekat sama Allah dan juga ingat hari akhir dan balasan. Tapi syaitan kemudian menyimpangkan. Justru semakin mengingat kuburan dan kematian, malah justru semakin cinta dunia, semakin berbuat syirik, semakin jauh daripada Allah. Tapi ditipu oleh syaitan seolah-olah dekat dengan Allah, padahal terperdaya dengan ilmu-ilmu yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian kemudian menitipkan doa berupa tulisan di kuburan. Termasuk kuburan Rasul. Maka petugas-petugas itu kadang-kadang mencabut-cabutin tuh. Ya.
Ada selipan-selipan, request doa, titipan dari Jakarta, dari Banyuwangi, dari Solo, titipan. Apakah Rasulullah akan membaca itu satu-satu itu? Nah ini dia lihat. Ya seperti ini jemaah sekalian, maka masalah kuburan ini hati-hati ya, menyembeli di kuburan dan seterusnya sebagai penghormatan untuk orang dikubur. Menghormati orang yang telah wafat adalah dengan apa? Mendoakan kebaikan padanya, untuknya, kemudian bersedekah atas namanya tanpa di kuburannya, ya, dan menyebutkan kebaikannya, menziarahi orang-orang yang terdekat padanya dan seterusnya dari kebaikan. Itu yang masyru' yang disyaratkan. Maka apa yang wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan oleh Rasul ambil, yang dilarang oleh Rasul jauhi dan berhentilah dari itu semua. Mungkin kita cukup sampai sini jemaah sekalian. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Tes. Cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.